Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Shalom, berjumpa lagi dengan saya, sahabat yang dicintai Tuhan, sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Sampai detik ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan, keanugeraan Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kita. Menurut saudara, apakah mujizat itu? Menurut saudara, apakah penyertaan Tuhan itu? Atau menurut saudara, apakah keajaiban Tuhan yang paling inti dalam hidup kita? Semoga menjadi berkat apa yang saya bagikan hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita salah paham dengan Tuhan. Jangan sampai pengeringan kita kepada Tuhan mentok di tengah jalan. Kita tidak sampai kepada ujungnya. Karena hidup kita ditentukan di akhir, bukan di awal. Saudara, pendengar yang setia, diberkati Tuhan. Allah menginginkan kita makin hari makin meningkat. Allah menginginkan kita setiap waktu, setiap detik merasakan kebaikan Tuhan. Kita mengalami kasih Tuhan setiap waktu. Tetapi ada banyak anak Tuhan yang surut. Tapi ada banyak anak Tuhan yang undur. Tapi ada banyak anak Tuhan yang tidak lagi dalam posisinya, atau tidak lagi dalam rencana Tuhan, tidak lagi dalam rancangan semula yang Tuhan sudah rancang dalam hidupnya. Saya mau bertanya kepada kita, engkau yang mengalami pergumulan berat, masalah yang besar, hari ini seperti apa keadaan hatimu? Allah inginkan setiap hari hati kita ini bersukacita. Allah inginkan setiap hari hati kita ini connect dengan Tuhan, melihat Tuhan. Tidak ada di hari-hari kita yang hancur, tidak ada di hari-hari kita yang putus asa, tidak ada di hari-hari kita yang tanpa sukacita, tanpa pengharapan. Tetapi Allah menginginkan di setiap hari kita ada hal yang rasa syukur yang meluap dari hati kita. Kita merasakan, menikmati, bahkan melihat, merasakan kebaikan Tuhan. Setiap hembusan nafas kita ini, Allah ingin kita merasakan Dia bergerak dalam hidup kita. Menurut saudara, apakah mujizat itu? Apakah mujizat itu ketika seseorang sembuh dari penyakit mungkin, atau ketika engkau berdoa untuk pertobatan suami, engkau melihat mujizat terjadi, atau kau mengalami kejatuhan, lalu engkau berdoa dan bergumul, lalu engkau tidak melihat sesuatu Tuhan kerjakan, atau tingkap langit tidak terbuka untukmu. Ada banyak anak Tuhan mengiring Tuhan. Dia mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Dia mengharapkan hidupnya akan tidak mengalami kesulitan. Dia berharap dia tidak sakit-sakitan. Dia berharap keluarganya baik-baik saja, bahkan anak-anaknya baik-baik saja. Bahkan dia berharap ekonomi akan membaik. Saudara, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berjanji ketika engkau iring Tuhan, engkau tidak pernah mengalami masalah. Tetapi Dia hanya berjanji, Dia menyertai kita. Tapi satu hal saya mau katakan pada kita,
mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ada sesuatu harga yang harus kita bayar. Kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh. Saya katakan kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh. Bukan karena janji-janji Tuhan. Bukan karena berkat Tuhan. Bukan karena keadaan kita baik. Bukan karena suami kita baik. Atau bukan karena engkau melihat di depan ada hal yang menjanjikan. Tetapi mengikut Tuhan. Kita harus memiliki seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Di situ dia berkata, menjawab kepada raja, seandainya pun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, ketahuilah ya raja, bahwa kami tidak akan menyembah kepada patung itu. Bahkan dia berkata dengan bahasa mudah, sekalipun Tuhan tidak turun tangan, sekalipun Tuhan tidak membuka tingkap langit, sekalipun Tuhan membiarkan mereka binasa, dia berkata, imannya tidak goyah, kepercayaannya kepada Tuhan sedikit pun tidak runtuh, tidak berkurang. Bahkan di dalam Roma juga berkata, pasal yang keempat, di situ berkata Abraham, sekalipun tidak ada faktor untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham percaya bahwa Allah sanggup menggenapi janjinya. Saudara, menurut saudara, apakah perjalanan yang mulus? Baru itu penyertaan Tuhan. Apakah penyakit yang saudara miliki ketika engkau berdoa, engkau disembuhkan? Apakah itu penyertaan Tuhan? Ketika engkau meminta sesuatu, lalu langsung Tuhan kabulkan. Apakah itu menurutmu mengiring Tuhan yang sesungguhnya? Apakah itu mujizat menurutmu? Tetapi sahabat yang mendengar, saya mau katakan hari ini, ketika imanmu memiliki nilai yang tidak ternilai, ketika imanmu tetap berlabuh kepada Tuhan, semua pintu tertutup, masalah boleh terjadi, penyakit boleh ada, bahkan hubungan mungkin dengan sesama atau dengan suami, dengan anak-anak berantakan, namun engkau tetap percaya kepada Tuhan, menggenggam janji Tuhan, itu adalah mujizat. Ketika engkau dalam zona buruk, engkau menggenggam janji Tuhan, engkau percaya kepada Dia, imanmu tidak runtuh, imanmu tidak goyah. Ketika semuanya berantakan, dan engkau tetap berkata, Yesus baik, Yesus luar biasa. Imanmu tetap melihat bahwa Dia sanggup membangkitkan orang mati. Mata rohanimu tetap memandang bahwa Dia Allah yang mengasihi, Allah yang menyertai. Engkau tetap percaya walaupun keadaanmu berantakan. Itu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itulah mujizat. Ketika Tuhan tidak menolongmu, namun engkau tetap bisa berkata, Yesusku adalah Allah yang luar biasa. Engkau tidak salah menilai Tuhan. Pahammu tidak salah terhadap Tuhan. Saya mengatakan, Allah kita tidak pernah berubah. Dia mengasihi kita dulu, sekarang, sampai selamanya. Walaupun keadaan buruk saudara, walaupun semua pintu tertutup, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada janji. Jangan engkau mengikut Tuhan, jangan engkau mengasihi Tuhan karena ada persyaratannya. Jangan engkau mengikut Tuhan karena engkau ingin melihat engkau diberkati. Jangan engkau mengikut Tuhan, jangan engkau mengasihi Tuhan kalau engkau ingin ditolong Tuhan. Hanya itu saja iming-iming yang kau harapkan. Tetapi ditolong atau tidak ditolong Tuhan, percaya kepada, cintai Dia, sembah Dia, puji Dia. Jangan surut iman, lakukan firman-Nya, setia. Pikiran kita harus diubah Tuhan.